Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Hanan Putirai Sekuritas, Liza Suryanata. Selamat pagi, Mbak Liza. Pagi, Cakti. Iya, kita menutup bulan April ini dengan melihat indeks tadi dibuka di zona hijau begitu. Dan kalau kita lihat dari Senin kemarin nampaknya hingga hari ini terus menghijau. Apakah ini juga terbacanya indeks kita IHSG mengalami rally positif begitu? Dan bagaimana prediksi untuk pergerakan IHSG untuk hari ini dari analisis Anda? Oke. Hari ini pergerakannya at least pagi ini ya cukup bagus, considering saya punya level resistance critical yang perlu dilampaui yaitu 4.600. Ini udah ditunggu-tunggu selama 2 minggu ini loh. Jadi konsolidasi kita antara dia ngetes support 4.500, kemarin sempat ketembus sedikit, itu cukup bikin deg-degan ya. Karena dengan ditembusnya level 4.500 itu saya takut bisa terbawa kembali IHSG turun ke 4.000 sampai 3.900. Tapi untunglah akhir bulan ini kita sepertinya ini lebih memilih untuk ke atas ya. Kalau kita bisa stay di atas 4.600, maka saya melihat IHSG akan lebih punya chance menuju 4850 dan mungkin kedepannya juga ke arah 5.000 sampai 5.100. Oke, kalau tadi sejumlah analis juga memprediksi bahwa IHSG bisa menembus untuk level resistance bisa 4.700, bahkan tadi Mbak Liza mengatakan bisa menembus 4.800. Masih terlalu dini tidak kalau kita berekspektasi kita bisa IHSG kita bisa kembali perlahan menembus angka 5.000 begitu? Ya, tentunya tadi kan jalannya bertahap. Pertama 4850 ini akan jadi level critical resistance kedua. Kemudian kemarin level previous high-nya ada di 4975 persisnya, jadi belum sampai 5.000 memang. Nah itu kalau sudah bisa dilampaui, baru kita akan nyoba angka bulat 5.000 yang bisa jadi resistance psikologis. Sesudah itu kita ada gap sebenarnya di 5.100. Nah ini juga jadi level resisten yang cukup penting lagi sebelum akhirnya, karena ini yang menandai waktu kita kemarin jatuh ya, dari perairan angka kepala 5 sampai ke 4.000 tuh batasannya ada di sekitar 5.100 tersebut. Kalau itu sudah bisa naik kembali ke atas, maka ya mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa bergerak sampai ke 5556 deh. Artinya kita masih bisa berharap kita IHSG bisa kembali menyentuh angka 5.000 begitu ya. Lalu dengan sentimen global dan regional, apakah cukup mempengaruhi indeks kita? Kalau kita lihat hari ini untuk bursa utama Asia juga ini seluruhnya berada di zona hijau, cukup mempengaruhi indeks IHSG kah? Dan bagaimana pula dengan Amerika ataupun Eropa begitu? Oke, ini memang sentimennya masih seputar market global dan kemudian sepertinya sudah mulai ada titik terang ya pada penyebaran pandemi virus corona, yang mana obatnya remdesivir itu yang lebih punya prospek yang sedang dikembangkan oleh Gilead Sciences. Nah, ini mereka memang pada awal Februari kemarin mereka sudah cobakan pada 1.000 patients di Wuhan, dan kemudian pas awal April kemarin ternyata diteliti bahwa ini menunjukkan progres yang menjanjikan gitu. Nah, mereka akan coba ke skala yang lebih besar dan waktu treatmentnya kalau nggak salah mereka cukup pendek ya, sekitar 5 hari atau less than a week gitu. Sudah bisa memberikan hasil yang menggembirakan pada pasien COVID-19 ini. Mbak Liza, ini jadi artinya kita melihat prospek dari penanganan COVID-19 juga berpengaruh terhadap pergerakan indeks begitu ya. Kalau untuk saham sendiri, kira-kira saham apa saja yang bisa Anda rekomendasikan? Oke, untuk hari ini saya ada dari Hanan Putirai Sekuritas, sebenarnya kita ada rekomendasikan Bank Mandiri dan Japfa. Untuk Bank Mandiri sendiri memang untuk banking termasuk sektor yang kurang favorable saat ini ya, karena terancamnya pembengkakan NPL. Namun kemarin itu BMRI waktu di angka 4.000, nah angka bulat ini sendiri juga bisa jadi support psikologis, kemudian juga sama dia tengah berada di area support yang mudah-mudahan valid.
hari ini kalau Bank Mandirinya bisa tembus ke atas level 428, 4290 atau di atas 4.300 deh, maka Bank Mandirinya berkesempatan untuk menuju 4.500 ya. Ini kita main, maksudnya kita set untuk target konservatif dulu. Kemudian Java, sektor poultry memang agak terengah-engah pada beberapa saat ini, apalagi mereka juga sebenarnya mengharapkan ya dari bulan Ramadan ini akan adanya peningkatan demand pada daging ayam. Artinya yang masih bisa disasar untuk hari ini rekomendasi Anda ada dari perbankan BMRI dan juga Java untuk poultry. Oke, terima kasih Mbak Liza untuk bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini. Oke, thank you. Semoga sehat selalu.